Bismillahirrahmanirrahim. Titik info ini judulnya adalah Neurohermeneutika Transenden, penafsiran perspektif biologis dan metafisis. Tayangan ini mencoba untuk menyajikan pendekatan interdisipliner gitu terhadap penafsiran kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran gitu, dengan mengintegrasikan melalui tiga lensa utama, yakni neuroscience, neurokimia, dan metafisika. Di satu sisi pemaknaan teks suci itu dipengaruhi oleh neurokognitif ini aktivitas otak, jaringan memori, dan pengolahan makna itu. Namun di sisi lain unsur neurokimia seperti dopamin, serotonin, dan kortisol itu berperan juga membentuk suasana afektif saat seorang penafsir atau mufasir itu mencoba untuk menafsirkan atau merenungkan suatu ayat gitu. Dalam tradisi spiritual Islam, dimensi yang sifatnya fisis, biologis, sebut saja seperti itu dirasa tidak cukup tanpa mempertimbangkan realitas ilham gaib gitu, yakni melalui bisikan malaikat ataupun bisikan waswas dari iblis, setan gitu, yang secara konseptual itu diyakini mempengaruhi kesadaran interpretatif seseorang itu, dalam hal ini adalah penafsir gitu, dalam konteks menafsirkan sebuah ayat. Pertanyaan kunci dari tayangan ini yang bisa diangkat adalah bagaimana proses biologis dan neurokimiawi di otak manusia atau otak penafsir gitu yang berkelindan atau berinteraksi dengan katakanlah inspirasi atau bisikan gaib dalam hal menghasilkan atau memproduksi atau membentuk pemahaman ayat suci. Secara historis penafsiran kitab suci dalam sejarah keislaman itu telah berkembang dari yang sifatnya literal, linguistik gitu, menuju pendekatan sofistik, filosofis hingga mengakomodasi hermeneutika modern atau teori penafsiran dari barat gitu. Namun relatif sedikit kajian yang mencoba untuk mengintegrasikan temuan mutakhir neuroscience dan neurokimia ke dalam epistemologi tafsir Al-Quran gitu. Bahkan lebih jarang lagi pendekatan ini coba untuk dipadukan dengan dimensi metafisik gaib sebagaimana hal itu diyakini dalam ajaran Islam. Ini peta neuroscience dan kognisi religius. Aktivitas prefrontal cortex itu sangat aktif ketika seseorang merefleksikan makna religius. Aktivasi ini disertai dengan integrasi sistem limbik atau emosi, hipokampus atau memori spiritual, dan posterior cingulate cortex, kesadaran diri dan makna. Pada gambar kiri atas itu adalah anatomi otak secara garis besar otak manusia gitu, di mana dibagi menjadi lobus frontal itu yang biru depan gitu kemudian ada lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital Nah ini keempatnya ini merupakan otak besar itu atau cerebrum Kemudian di bawah otak besar itu ada otak kecil cerebellum, kemudian batang otak.
Nah, ini kemudian pada gambar atas sebelah kanan ya, ada prefrontal cortex yang merupakan bagian ya, paling depan dari lobus frontal gitu. Nah, ini terkait dengan ketika seseorang atau penafsir itu merefleksikan makna religius. Selanjutnya pada gambar kiri bawah itu ada sistem limbik ya, di mana ini terkait dengan emosi gitu, emosi dari seseorang ya, atau dalam hal ini adalah penafsir gitu. Nah, sistem limbik itu ada di dalam otak besar atau cerebrum, ya. Lebih tepatnya ada di bawah korteks cerebral ya, dan di atas batang otak. Di gambar bawah yang tengah itu hipokampus ya, ini terkait dengan memori spiritual ya. Nah, hipokampus ini letaknya juga dalam otak besar ya, tepatnya ada di bagian dalam ya, lobus temporal. Nah, terakhir adalah gambar bawah sebelah kanan ya, ini terkait dengan PCC ya, posterior cingulate cortex. Ya, ini hubungannya dengan kesadaran diri dan pemaknaan gitu. Nah, PCC ini itu merupakan bagian dari korteks paralimbik gitu dalam struktur otak atau anatomi otak. Kalau melihat di berbagai referensi ya, buku-buku ataupun jurnal, itu sebenarnya struktur otak itu sangat rumit ya. Dan komponennya ya secara anatomi itu sangat banyak gitu, bisa mencapai puluhan gitu. Hanya saja dalam konteks penjelasan tentang neurohermeneutika ini diambil beberapa bagian yang memang terkait dengan hal itu. Neurokimia dalam penafsiran terdapat hormon ya sebagai neurotransmitter ya, seperti dopamin ya, serotin, kortisol ya. Ini yang berperan ya secara dominan ya, terkait dengan neuroscience ya, dikaitkan dengan penafsiran. Dopamin itu memperkuat reward system ya, ketika seseorang merasa tercerahkan gitu, mendapatkan pemahaman atau ilham yang mencerahkan gitu. Kemudian serotonin itu terkait dengan kestabilan suasana hati dari aspek religiusitas gitu. Kemudian juga kortisol ya, itu pengaruhnya dalam kondisi tertekan ya atau stres religius ya. Itu bisa menghambat ditemukannya penafsiran yang lebih tepat gitu. Konon otak manusia itu mengandung ya lebih dari 100 miliar neuron ya, yang merupakan sel-sel dari otak gitu, sel penyusun otak ya, atau neuron ya. Nah, ini dalam gambar sebelah kanan ya, terlihat dua neuron ya, yang terhubung atau dihubungkan dengan akson ya, di mana di dalamnya terdapat impuls listrik ya. Nah, ini peristiwa yang sangat rumit ya, dengan jumlah yang sekian banyak ya, 100 miliar bahkan lebih. Itu bagaimana suatu ide atau ketika penafsir itu membaca atau ya membaca suatu teks suci atau ayat itu, kemudian dia berupaya menafsirkan ya, misalkan terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat gitu, ayat yang samar-samar ya, dia kemudian muncul ide-ide. Nah, ini terjadi suatu
semacam impuls listrik ya yang berasal dari itu tadi neurotransmitter ya yang dijalankan atau ditransmisikan dari neuron satu ke neuron lain gitu. Ya. Bisa dikaitkan dengan pengaruh gaib, ya ini energi positif atau ilham positif dari malaikat ya, atau bisikan was-was ataupun bisikan yang sifatnya menyesatkan dari iblis atau setan gitu. Nah ini bisa dikaitkan dengan adanya neurotransmitter ya. Itu tadi yaitu dopamin. Apakah yang dominan itu dopamin atau serotonin ya, di mana terjadi transmisi yang dominan. Nah, pengaruh dari transmisi yang dominan ini yang terkait dengan hal yang positif itu bisa juga sebaliknya ketika neurotransmitter kortisol yang dominan ya, maka akan terjadi katakanlah hasil penafsirannya itu tidak tepat atau bisa jadi jauh dari kebenaran ya dalam tanda petik gitu. Nah ini pengaruh gaib antara yang positif ya dari malaikat, ilham positif dari malaikat ataupun godaan was-was dari iblis yang menyesatkan pemahaman. Nah ini memang masih perlu untuk diteliti lebih lanjut gitu ya, mana yang dominan gitu. Oleh karenanya itu dalam konteks keagamaan Islam disarankan ketika seseorang penafsir ataupun ya apapun ya, terutama ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu didahului dengan ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu adalah upaya untuk membendung dominasi kortisol ya, yang merupakan memberikan efek negatif ya dalam bentuk kesalahan tafsir atau penyelewengan tafsir atau tafsir yang sifatnya tendensius atau arbitrer, sewenang-wenang dan seterusnya. Ini tentu saja melibatkan berbagai disiplin ilmu ya, terutama neuroscience, kemudian juga biokimia, ya, kemudian juga tentu saja pakar tafsir gitu, pakar tafsir Al-Quran. Ya, perlu dicoba itu bagaimana ketika seseorang atau penafsir itu ingin menafsirkan atau memahami ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat yang samar-samar yang bisa jadi multitafsir. Nah, kemudian di penelitian bisa diawali dengan ya, penafsir tersebut katakanlah melakukan wudhu lebih dulu, atau yang tidak wudhu tidak dengan wudhu lebih dulu, atau kemudian pada saat mau membaca mengucapkan ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tidak gitu ya. Kemudian di situ bisa diteliti gitu dari aspek neuroscience gitu. Mana yang dominan gitu dari neurotransmitter, apakah dopamin dan serotonin atau mungkin kortisol dan seterusnya ya. Kemudian dilihat dari hasil tafsirnya itu seperti apa kecenderungannya ya. Tentu saja ini sekali lagi perlu integrasi interkoneksi berbagai disiplin ilmu. Dalam tradisi Islam ya, percaya pada hal yang sifatnya gaib itu adalah hal yang inheren ya, bahkan utama gitu ya. Kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Artinya mereka yang beriman kepada hal yang gaib.
Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 102 ya, disebutkan ya bahwa wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril ya, ke dalam kalbu atau kesadaran Rasulullah ya. Nah, juga di surat Anas menyebutkan ya atau disebutkan ya adanya was-was setan yang menyusup ke dalam dada manusia. Nah, dalam kerangka ini kita perlu memahami ya interaksi spiritual ya itu katakanlah sebagai semacam pengaruh input eksternal gitu yang sifatnya non material atau gaib itu ke dalam sistem neuropsikologis dari seseorang, atau dalam hal ini adalah penafsir atau mufasir yang sedang menafsirkan suatu ayat. Nah, dari infografik ini terlihat bahwa ini input atau teks dari teks suci atau ayat suci gitu, kemudian ya terkait dengan lingkungan dan suasana batin dalam hal ini pembaca atau penafsir gitu ya. Lebih tepatnya penafsir gitu. Nah, kemudian ada persepsi ya yang masuk ke dalam sistem sensorik otak gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pemrosesan di prefrontal cortex ya atau cortex prefrontal ya. Ditambah juga adanya aktivasi emosi ya di sistem limbik gitu. Yang kemudian akan berlanjut kepada adanya antara ilham positif dari malaikat atau rasa was-was atau energi negatif dari iblis atau setan gitu. Kemudian turun ke bawahnya di mana ilham ya yang positif itu modulasi neurokimia ya. Kemudian juga was-was juga sama gitu. Yang dari modulasi neurokimia kemudian menuju ke interpretasi ayat gitu. Yang akhirnya akan didapatkan pemahaman atau penafsiran dari mufasir atau penafsir. Perspektif neurohermeneutika ya, dalam konteks dimensi kognitif dari pengalaman gaib. Ya. Neurohermeneutika itu tidak menolak realitas gaib ya, sebagaimana diyakini secara teologis. Namun, neurohermeneutika itu berupaya memahami bagaimana pengalaman ya, akan pengaruh malaikat atau sebaliknya godaan iblis ya, itu termanifestasi dalam struktur dan proses otak. Nah, kondisi otak ketika mengalami ilham ya, artinya energi positif ya dari malaikat gitu. Nah, penelitian pada meditasi dan doa ya menunjukkan aktivasi area prefrontal cortex ya, yakni fokus ya dan refleksi ya, serta aktivasi insula gitu atau kesadaran batin ya. Gelombang gamma ya dan gelombang theta itu tinggi ya pada saat terjadinya pengalaman spiritual yang mendalam ya. Selanjutnya adalah ketika kondisi otak ya saat terpapar ya rasa was-was atau gangguan setan ya. Aktivasi amigdala ya, munculnya rasa takut ya, kecemasan ya, dan DMN atau default mood network ya. Yakni pikiran liar ya, overthinking gitu. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter ya seperti dopamin ya, dapat menyebabkan adanya munculnya persepsi ilusi makna ya atau paham yang secara religius. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap
ilham ya, dari malaikat atau kerentanan terhadap was-was dari bisikan iblis atau setan dapat ditelusuri ya, melalui aktivasi sistem syaraf ya, yang bersesuaian dengan kondisi spiritual dan emosional penafsir. Nah, penjelasan ini basisnya adalah riset ya, yang antara lain dilakukan oleh Newberg dan De Aquili ya, juga McNamara gitu. Dan masih ada beberapa lain nama atau rujukan yang bisa dilihat di belakang sendiri pada kolom referensi. Nah, ini konvergensi ya, teologi dan neuroscience dalam penafsiran. Ini terdapat 3 kolom, yakni aspek, perspektif teologis, dan perspektif neurokognitif. Ya. Nah, kemudian dari kolom aspek ini variabelnya adalah ilham malaikat, ya, bisikan setan, dan syarat kebenaran tafsir. Nah, sehingga di dalam tabel ini pemirsa bisa melihat gitu antara kolom horizontal dan kolom vertikal ya, di mana resultantenya adalah sebagaimana pada tayangan ini. Mempermudah dalam pemahaman pada tayangan ini, kita melihat contoh kasus ya pada surat Al-Baqarah ya, ayat 7. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dari aspek neurokognitif, ayat di atas menunjukkan ya, adanya kerusakan fungsi persepsi, yakni penglihatan ya, dan pendengaran, juga fungsi kognitif efektif, ya, yakni hati ya, sebagai pusat kesadaran atau keputusan. Ya. Ya, dalam rangka kognitif neuroscience, bisa diartikan sebagai penurunan sensitivitas neurokognitif akibat dari kebiasaan menolak kebenaran gitu, atau habitual inhibition of truth signal. Dari aspek neurokimia, kelebihan kortisol ya, sebagai neurotransmitter dan aktivasi terus-menerus amigdala ya, pada individu yang penuh kebencian atau dendam itu sangat mungkin akan memblokir akses ke prefrontal cortex ya, di mana sebagai tempat evaluasi moral rasional. Adanya penurunan dopamin dan oksitosin juga menyebabkan sulit ya, terbentuknya rasa empati dan penerimaan terhadap pesan-pesan spiritual. Dari aspek pengaruh goib ya, menurut tafsir sufistik ya, seperti Al-Qushairi ya, penutupan ya akan fungsi-fungsi penglihatan, pendengaran, dan hati ini bukan sekedar konsekuensi biologis ya, melainkan sebagai akibat campur tangan makhluk goib ya, iblis atau setan yang menutupi cahaya kebenaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ayat di atas itu dikaitkan dengan hukuman spiritual gitu, di mana Allah mengizinkan setan untuk mengunci ya, hati orang yang menolak hidayah secara konsisten atau terus-menerus. Neurohermeneutika transenden itu membuka ruang untuk mengembangkan pendekatan tafsir berbasis neuroscience dengan mengakomodasi pengalaman religius. Justru melalui integrasi entitas gaib dalam tafsir, kita tidak hanya bicara tentang biologi otak, tetapi juga spiritualitas ya, sebagai sinyal transenden
yang diinternalisasi lewat sistem biologis manusia. Implikasi yang boleh jadi muncul antara lain adalah pada pendidikan tafsir, ya ini dengan mengembangkan pendekatan neuroedukatif, ya. Kemudian pada psikoterapi Islam, ya, membedakan antara inspirasi dan halusinasi religius, ya. Kemudian untuk dialog agama itu niscaya munculnya pendekatan ilmiah terhadap pengalaman spiritual. Closing statement. Kalau kita melihat ya dalam kesejarahan metodologi tafsir Islam, ya, baik yang klasik maupun yang modern, itu dapat disebutkan antara lain adalah tafsir bil ma'thur, ya. Basisnya adalah riwayat sahih, ya. Kemudian cirinya itu ya atau tipenya tradisional literal gitu. Contohnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir gitu. Kemudian ada lagi tafsir bil ra'i, ya. Ya ini basisnya adalah akal dan linguistik gitu, bahasa gitu. Dia tipe rasional ijtihad gitu cirinya. Kemudian contohnya adalah tafsir Az-Zamakhsyari, ya. Kemudian juga Fakhruddin Ar-Razi gitu. Selanjutnya adalah metodologi tafsir isyari atau dalam hal ini basisnya adalah tasawuf, ya. Zauq dan kasyaf, ya. Cirinya adalah simbolik dan spiritual. Ini contohnya adalah tafsir Al-Qusayri, ya, dan Al-Kasani, ya. Ada juga tafsir fiqh, ya. Basisnya adalah ya fikih gitu, syariat dan hukum Islam gitu. Ini disebut cirinya adalah normatif legalistik, ya. Contohnya tafsir Al-Jassas dan tafsir Al-Qurtubi gitu. Kemudian tafsir yang falsafi, ya. Basisnya adalah filsafat, ya. Ya ini rasional metafisik. Contohnya adalah tafsir Ar-Razi, ya. Kemudian juga dilakukan oleh Mullah Sadra, ya. Ya, selanjutnya adalah tafsir adabi sosial gitu, ya. Basisnya adalah moral sosial. Nah, cirinya adalah etis dan reformis, ya. Contohnya adalah tafsir Al-Manar. Dengan judul tayangan ini atau slide ini adalah neurohermeneutika transenden, ya, penafsiran perspektif biologis dan metafisis. Nah, di sini mencoba untuk lebih melangkah lebih jauh, ya, terkait dengan metodologi penafsiran keislaman gitu. Nah, di mana dalam hal ini dari kata-kata biologis dan metafisis, ya, sebenarnya secara metafisis, ya, sudah dilakukan oleh dilakukan dalam bentuk penafsiran yang sudah ada, ya, seperti tafsir isyari, tasawuf, dan juga tafsir falsafi gitu. Hanya saja di sini kita mencoba untuk memasukkan faktor biologis dalam hal ini adalah dari sisi mufasir atau penafsir. Mengapa ini dirasa perlu, ya? Kita tahu bahwa metodologi tafsir yang tadi sudah disebutkan ada bil ma'thur, bil ra'i, kemudian ya, tafsir isyari, fikih, ya, falsafi, tafsir adab sosial, ditambah dengan teori hermeneutika dari barat itu, hermeneutika klasik maupun modern, tapi itu dirasa belum menyentuh faktor kondisi, ya, dari si penafsir, ya, terutama dari aspek biologis, ya, neurologis, ya, mungkin juga psikologis. Melalui video sebelumnya, ya, tentang tafsir holistik,
barangkali pemirsa bisa melihat ya faktor-faktor atau metode yang baru mengenai penafsiran ya. Namun kali ini kita akan stressingnya atau titik tekannya adalah penafsiran yang dalam kacamata biologis ya, dan juga metafisis ya. Biologis dalam arti melihat dari aspek atau dari sisi penafsir atau mufasir ya, di mana penafsir pada saat mencoba memahami suatu ayat gitu ya, itu kemudian secara neuroscience ya, dan juga secara biokimia ya, atau neurokimia itu apa yang terjadi gitu, ditambah dengan adanya analisis tentang pengaruh yang sifatnya goib ya, dalam arti energi positif dari malaikat ataupun energi negatif dari iblis atau setan gitu yang mempengaruhi sang penafsir gitu. Nah, kelindahan dari aspek yang sifatnya neuroscience atau neurokimia itu dengan pengaruh-pengaruh energi positif atau negatif ya, itu yang mencoba untuk kita amati melalui tayangan ini. Tersaji pada tayangan ini sifatnya masih embryonal ya. Katakanlah sebagai pendorong atau stimulan ya untuk kemudian dilakukan penelitian-penelitian yang sifatnya lebih mendalam gitu. Sedemikian sehingga diharapkan semua ini ya untuk memperkaya apa yang disebut dengan memahami teori pemahaman atau memahami pemahaman ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya.